Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kembali Anda ikuti siaran agama Hindu di Radio Republik Indonesia Bandung, Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Di edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 26 November tahun 2021, kembali bersama saya Bung Oktavianus Kana. Kita akan menemani Anda 1 jam ke depan dari pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat dalam acara Mimbar Agama Hindu. Di edisi hari ini, edisi spesial kaum ibu, kita sudah tersambung juga dengan narasumber kita malam hari ini di ujung telepon kita. Dan bagi Anda yang ingin berinteraktif, silakan Anda WA di nomor kami 0811220970. Saya ulang, WA kami Programa 1 RRI Bandung 0811220970. Atau yang mau berinteraktif langsung dengan narasumber kami, telepon langsung di 02272275551. Saya ulang, 02272275551. Dan kita juga sudah tersambung dengan narasumber kita di malam hari ini. Beliau adalah Ibu Pedanda, istri Ratna Manuaba. Ya, beliau adalah penyuluh agama Hindu non-PNS Bimas Hindu, Kementerian Agama Jawa Barat, unit Cimahi. Juga dosen luar biasa agama Hindu di Universitas Nurtanio dan Politeknik Manufaktur Bandung. Topik kita malam hari ini, peran penting ibu dalam pembentukan karakter menurut perspektif Hindu.
Baik, kita sapa saja ibu kita, Ibu Pedanda Istri. Om Swastiastu, Bu. Om Swastiastu, Pak Okto. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Selamat malam, syukurlah, terima kasih, sehat. Semoga Pak Okto juga sehat ya. Sama Bu, semua kita sehat. Sampai sekarang kita pada sehat semua. Amin. Ibu juga dan keluarga dan rekan-rekan kerja, juga pendengar kita yang mendengarkan siaran kita Mimbar Agama Hindu malam hari ini. Semoga kita temui mereka semua dalam sehat ya Bu ya. Sehat. Amin. Amin. Waktu Susma. Baik, Bu Pedanda Istri, topik kita malam hari ini, peran penting ibu dalam pembentukan karakter menurut perspektif Hindu. Baik, untuk kita lebih tahu jauh mengenai materi kita malam hari ini, baik dipersilakan Bu Pedanda, materinya pertama. Terima kasih banyak Pak Octavianus atas waktunya. Betul. Semoga suara saya sudah dapat terdengar dengan jelas ya. Jelas sekali. Terima kasih. Iya. Baik Pak, saya akan mulai ya Pak Okto. Iya, silakan. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rampes. Om Namah Shivaya, Om Namo Buddhaya, Om Arjunamastu Namo Cidam, Om Anu Badra, Kratawo Yantu Syata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Tadi Pak Okto sebagai pembawa acara sudah memperkenalkan bahwa saya Ida Pedanda Istri Ratna Manuaba. Dapat dipanggil Ida Pedanda Istri saja atau Pedanda Istri saja. Tidak perlu menggunakan ibu kembali Pak Okto. Tidak masalah. Karena memang begitu lazimnya Pedanda Istri dipanggilnya. Ya. Dari nama saya sudah diketahui kalau Ida Pedanda Istri adalah salah satu sulinggih atau setara dengan imam besar Hindu berjenis kelamin wanita. Ya, Pedanda Istri juga tadi berperan sebagai salah satu penyuluh agama Hindu non PNS Dinas Hindu Kementerian Agama Jawa Barat, Unit Kota Cimahi sejak tahun 2013. Dan juga dosen untuk mata kuliah agama Hindu di Universitas Nurtanio dan Politeknik Manufaktur. Pak Okto tadi sudah menjelaskan dalam mimbar Hindu kali ini, Pedanda akan menyampaikan topik sebagaimana telah tadi disampaikan, yaitu peran penting ibu dalam pembentukan karakter menurut perspektif Hindu. Bapak Ibu umat sedharma dan para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia dimanapun Anda berada. Topik siaran minggu ini disampaikan untuk menyambut Hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2021 yang akan kita peringati sekitar 26 hari mendatang. Dalam sebuah pepatah pernah disebutkan bahwa buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Pepatah ini memiliki arti yang dalam, yang seakan-akan memberikan isyarat bahwa perilaku orang tua pasti akan menurun pada anaknya kelak. Mengapa demikian? Karena sejak dari dalam kandungan sampai lahir, lingkungan pertama tempat seorang anak berinteraksi adalah pada lingkungan keluarga. Maka dari lingkungan keluarga inilah seorang anak akan mulai membentuk karakternya dan akan mulai belajar. Karena itu, sebenarnya orang tua memiliki peran penting dalam menentukan masa depan anaknya. Atharva Veda, Kanda 5, Sukta 17,
mantra 3-4 menyatakan bahwa di mana kehormatan perempuan dilindungi, bangsa itu akan selamat dan terjamin, dan seseorang perempuan yang tidak dihormati dapat meruntuhkan bangsa itu. Dari makna yang terkandung dalam pustaka Atharva Weda tersebut, jelas dinyatakan bahwa lingkungan keluarga, dalam hal ini orang tua, memiliki peranan yang besar dalam menentukan masa depan anaknya kelak, bahkan masa depan sebuah bangsa, terutama seorang ibu. Mereka adalah seorang tokoh yang pertama dan utama yang memberikan pengaruh besar kepada seorang anak. Membahas tentang peran penting ibu, pastilah tak akan lepas dari sosok yang bernama wanita. Untuk itu, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang istilah yang satu ini, agar kita dapat jauh lebih dalam memaknainya. Kata wanita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sanita, si untuk Vespa, yang berakar dari kata fem, yang berarti bila, yang dicintai, wife, istri, girl, anak gadis, dan woman, perempuan. Dari kata fan, kemudian mendapatkan akhiran hita, lalu menjadi vanita, dibaca sebagai wanita, yang berarti sejahtera, baik, dan mulia. Istilah lain dari wanita yaitu perempuan. Menurut Profesor M. Yamin, perempuan berasal dari kata pu atau empu, yang mendapat awalan t dan akhiran an, sehingga menjadi perempuan, yang memiliki arti mereka yang dicintai, baik, dimuliakan, dan membawa kesejahteraan, dihormati, dan diutamakan. Kata empu adalah istilah untuk gelar yang diberikan kepada mereka yang patut untuk dihormati, dimuliakan, dan juga orang-orang suci Hindu. Kata empu digabungkan dengan wanita atau perempuan dalam tugasnya dapat diartikan sebagai pengasuh. Kenyataannya di dalam masyarakat bahwa perempuan mempunyai tugas untuk mengasuh anak-anak, suami, dan keluarganya. Perempuan memiliki keutamaan itu disebabkan diberikannya kekuatan yang lebih, seperti manusia pada umumnya berupa ide atau kemampuan dalam berpikir, sehingga manusia mampu berpikir untuk dapat menghadapi berbagai macam atau jenis permasalahan dalam hidupnya. Berdasarkan pada keutamaannya, pengertian perempuan atau wanita yang dihubungkan dengan peranannya dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan seorang perempuan pada umumnya. Perempuan adalah kaum yang dibebani anugerah berupa tanggung jawab moral untuk dapat mengurus, merawat, dan mendidik umat manusia. Dan menurut saya pribadi, bukan hanya bertanggung jawab moral untuk dapat mengurus, merawat keluarga, terutama anak-anak yang memiliki hubungan biologis saja, namun juga non-biologis. Serta perempuan diibaratkan dengan dewi kekayaan yang membawa kegembiraan dan keberuntungan bagi rumah tangga. Dengan adanya hal tersebut, maka perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang perkasa, yang tidak bisa disamai dengan laki-laki, dan berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perempuan Hindu adalah makhluk ciptaan Tuhan, idasang yang dewasa, yang perkasa, yang memiliki tugas untuk mengasuh anak, suami, dan keluarganya dengan mengamalkan ajaran dharma atau kebaikan. Adapun perempuan dalam sastra Hindu dapat dijelaskan sebagai berikut.
Agama Hindu mempersonifikasikan Tuhan dengan simbol wujud perempuan seperti Dewi Saraswati, Dewi Durga, Dewi Laksmi, Dewi Savitri, Dewi Kali, dan dewi-dewi lainnya. Simbol ini dipergunakan karena memandang bahwa perempuan itu merupakan sesuatu keberadaan yang suci sebagai sakti, yaitu unsur feminin dari Brahman, Tuhan yang Maha Esa, atau kekuatan dari Brahman yang memiliki peran dalam mensejahterakan dan mengharmoniskan alam semesta. Dari pemahaman ini, sesungguhnya Weda memandang bahwa perempuan adalah sosok yang penting dalam kehidupan yang patut dihormati. Kedudukan laki-laki dengan perempuan dalam Hindu diakui sama, karena itu perempuan harus dihormati dan disayang oleh ayah, kakak, suami, dan iparnya. Seperti yang termaktub dalam Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 3, Sloka 55. Dan dalam sloka selanjutnya berbunyi bahwa orang yang ingin hidup bahagia harus selalu menghormati perempuan dan pada hari raya memberikan hadiah perhiasan, pakaian, dan makanan. Bapak, Ibu umat sedharma, dan para pendengar RRI yang pedanda hormati dimanapun Anda berada. Setelah kita mengetahui makna kata dari wanita atau perempuan, ada baiknya kita mulai menghubungkannya dengan tema pada malam ini. Perempuan sebagai ibu. Tingkatan hidup kaum perempuan di muka bumi ini mengalami 3 peredaran masa, yaitu perempuan sebagai putri, perempuan sebagai istri, dan perempuan sebagai ibu. Perempuan sebagai ibu merupakan tugas istimewa seorang perempuan dan merupakan tugas mulia yang diberikan oleh Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa, di samping posisi yang lainnya. Disadari atau tidak, seorang perempuan setelah berumah tangga atau mulai memasuki masa grahasa mempunyai tugas dan tanggung jawab lebih berat dari masa sebelumnya dan diikat oleh dharmanya sebagai seorang grahasti, ibu rumah tangga, pendamping suami untuk melaksanakan tugas pengabdian dan mempunyai tanggung jawab berat untuk putra-putrinya. Bagaimana cara melahirkan, mengasuh, dan mendidik secara baik, lahir dan batin, sehingga di kemudian hari dapat menciptakan putra-putri yang bijaksana, berbudi luhur, serta dapat mengabdikan diri kepada bangsa, negara, dan agamanya. Hal tersebut terdapat dalam Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 11, Sloka 27, disebutkan, melahirkan anak, memelihara yang telah lahir untuk melanjutkan peredaran dunia, wanitalah yang menjadi sumbernya. Wanita sebagai ibu dan istri dituntut kesabaran dan ketabahannya, karena banyak perubahan yang dialami dan dihadapi, baik secara fisik ataupun mental. Dan pada saat hamil, kemudian melahirkan anak, istri dituntut melakukan brata, pengekangan hawa nafsu, dan selama hamil tidak diperkenankan melakukan kekerasan, berbicara kasar, dan lain-lain, karena akan mempengaruhi perkembangan jiwa sang janin. Dalam Mahabharata, pada Wana Parwa, perempuan di samping ibu juga sebagai istri, dewi, dan permaisuri. Sebagai ibu, melahirkan dan memelihara, mendidik putra-putrinya untuk menjadi putra yang suputra. Sebagai dewi, berasal dari kata dev, sinar,
yang memberi sinar, yang menentukan keadaan rumah tangga. Sebagai permaisuri, berasal dari kata parama dan iswari. Parama yang berarti pertama atau utama, dan iswari pemimpin. Sebagai pemimpin rumah tangga dalam mengatur tata hubungan, tata graha, tata boga, tata keuangan, tata busana, dan sebagainya. Menjadi seorang perempuan yang sempurna bukanlah tugas yang ringan. Mengidahkan keturunan harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab sepenuhnya. Seorang ibu harus menyadari kewajibannya, mulai dari saat pembuahan sampai saat lahirnya sang buah hati. Ibu adalah seorang yang amat dekat dengan anak-anak, sehingga apa yang diajarkan oleh ibu selalu melekat dan melandasi alam pikiran sang anak. Semenjak dalam kandungan sang ibu hingga lahir dan perkembangan selanjutnya, peranan ibu sangat menentukan terhadap perkembangan jiwa serta perangai anak-anaknya. Hubungan ibu dan anak merupakan hubungan simbiotik yang kuat. Pada tingkat personalitas, ini berarti bahwa anak akan mengembangkan ketergantungan yang kuat dan kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan. Kebutuhan-kebutuhan ini tetap harus dipenuhi hingga dalam kehidupan dewasa, karena ibu selalu hadir dalam keluarga. Kehadiran ibu secara fisik yang terus-menerus dalam keluarga berarti ia tetap merupakan orang yang dominan bagi anaknya. Seorang ibulah yang selalu memberikan pemeliharaan dan cinta pada anaknya dalam kegiatan rumah tangga yang menyangkut tugas dan kewajiban sehari-hari. Seorang perempuan, jika sebagai seorang ibu rumah tangga, maka ia mempunyai tanggung jawab agar dapat tercipta solidaritas dan stabilitas keluarga. Jika perempuan sebagai ibu yang melahirkan anak, maka itu dianggap sebagai Tuhan, dan pada posisi ini demikian itu perempuan dihormati melebihi penghormatan terhadap ayah dan guru. Tugas dan kewajiban seorang ibu dijelaskan dalam Manusmriti sebagai berikut. Apatyan Dharma Karyani, Cukrusarati Utama, Dara Dinas Tata, Swarga Pitui Ramat Mana Caha, yang memiliki arti anak-anak, upacara agama, pengabdian, kebahagiaan rumah tangga, surga untuk leluhur maupun untuk diri sendiri, semuanya didukung oleh kaum perempuan. Kedudukan seorang ibu di dalam rumah tangganya sebagai penyangga cita-cita rohani, spiritual ideals, dan menjadi guru pertama anak-anaknya. Seorang ibu mempunyai kewajiban memberi contoh, anjuran dan ajaran yang baik, mengajarkan disiplin kepada anak-anaknya tentang keberhasilan pribadi, rendah hati, ramah tamah, berkelakuan baik, pelayanan yang sopan santun, serta memuja Tuhan dengan sepenuh hati. Setiap ibu harus selalu mengambil bagian dalam usaha mengembangkan kesadaran tentang Tuhan dalam diri anak-anaknya. Karena anak-anak merupakan tunas bangsa, tiang dan dasar sebuah negara. Bapak, Ibu umat sedharma, dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi pada pernyataan seorang ibu. Mereka adalah seorang tokoh yang pertama dan utama, memberikan pengaruh besar kepada seorang anak. Mengapa demikian? Hal ini karena sejak dalam kandungan seorang anak telah bersama-sama dengan ibunya. Kemanapun ia pergi dan berada, pasti seorang anak yang berada dalam kandungan pasti ikut bersama dengan ibunya. Disinilah seorang ibu tanpa disadari
telah memberikan pendidikan dan menularkan karakter kepada anaknya yang ada di dalam kandungannya. Ada beberapa peran penting seorang ibu dalam membentuk karakter anak. Di antaranya minimal terdapat 2 peran yang dapat disebutkan dalam tulisan ini. Di antaranya adalah: pertama, seorang ibu memiliki peran mendidik karakter anak sejak berada dalam kandungan. Hal ini karena sejak anak dalam kandungan, kedekatan emosional serta fisik ibu dan anak sudah terjalin secara alamiah. Tanpa disadari, setiap perbuatan ibu, baik ataupun buruk, terekam oleh anak secara alami, walaupun masih dalam kandungan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang ibu sebagai guru pertama saat sang anak masih di dalam kandungan. Di antaranya adalah mengajak berbicara janin. Hal ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, bahwa otak anak yang masih dalam kandungan ibu sudah mulai terbentuk sejak usia 3 bulan, dan pada usia 6 bulan, otak anak yang berada dalam kandungan sudah berkembang secara sempurna. Dan di usia tersebut, seorang ibu telah dapat memulai interaksi aktif dengan janin yang ada di dalam kandungannya. Adapun interaksi yang dilakukan adalah dengan mengajak sang buah hati berbicara dan mencantingkan nama-nama suci Tuhan Sang Yang Widiwasa. Jika dalam agama Hindu kita menyebutnya dengan japam, ataupun dapat dilakukan dengan mengalunkan kekawin atau kidung-kidung suci sambil mengelus-ngelus perut yang terdapat si jabang bayi di dalamnya. Dapat juga dengan menjaga tingkah laku. Menjaga tingkah laku sangat penting ketika masa kehamilan, karena tingkah laku orang tua sangat berpengaruh terhadap tabiat anak-anaknya kelak, terutama ibu hamil, mulai dari sikap, ucapan, hingga perilaku. Menghindari hal-hal yang kurang baik tidak hanya ditekankan pada masa kehamilan saja, namun juga sampai anak dewasa. Hal ini karena pada masa kehamilan, seorang anak yang masih dalam kandungan sudah dapat merekam tingkah laku seorang ibu. Kedua, seorang ibu memiliki peran membangun karakter anak sejak usia dini. Untuk membangun karakter seorang anak, hendaknya dimulai ketika mereka masih kecil. Hal ini karena akan cenderung meniru apa saja yang dilakukan orang terdekatnya. Jika ibu sering memperlihatkan perbuatan baik kepada anaknya, maka sang anak akan merekam apa yang dilihatnya. Misalnya, setiap diberikan sesuatu oleh orang asing, sang ibu mengucapkan terima kasih. Dalam waktu yang relatif, sang anak akan meniru apa yang diucapkan ibunya. Begitu pula sebaliknya. Jika anak-anak dihadapkan dengan kata-kata kasar, maka lambat laun mereka ikut mencontohnya. Maka seperti kata orang bijak, bahwa seorang anak yang baru dilahirkan ibarat kertas putih yang bersih tanpa noda. Hal ini karena orang yang pertama kali menulisi kertas tersebut adalah orang tua si anak, terutama seorang ibu. Bagus tidaknya tulisan yang dihasilkan tergantung bagaimana orang tua menuliskannya. Apakah kertas tersebut mau diisi coretan yang tanpa makna, atau sebaliknya, tulisan itu diisi dengan tulisan yang sangat indah dan bermakna. Karena itu, menjadi teladan adalah salah satu cara yang dilakukan bagi orang tua untuk membentuk karakter anaknya dan mempengaruhi sesuatu yang baik kepada anaknya. Menjadi teladan yang baik bagi anak tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Namun, jika perilaku positif sudah sering dilakukan oleh keluarga atau orang tua, maka dengan mudah teladan yang baik dapat diberikan tanpa perlu bersusah payah. Hal ini dapat dilakukan orang tua dapat memberi contoh kepada anaknya berperilaku yang baik, seperti tidak suka berbohong, bersifat adil,
mencintai sesama, tekun belajar, berdisiplin, dan lain-lain. Dalam menanamkan karakter anak, peran seorang ibu sangat penting. Sebab di balik kebaikan dan kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak, semua itu tidak luput dari peran orang tuanya, terutama seorang ibu yang mendidik mereka sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan. Ibu yang dapat membuat anaknya selalu berbuat kebajikan, sopan santun, serta ramah kepada orang lain adalah ibu yang dikatakan berhasil, yaitu berhasil dalam menanamkan karakter dan mendidik anaknya. Karena itu, sebagai orang tua, terutama seorang ibu, mari berusaha mendidik dan menanamkan karakter kepada sang buah hati kita dengan sebaik-baiknya, dengan selalu melakukan hal-hal positif yang dapat memberikan contoh kepada anak. Hal-hal di atas sejalan dengan peran wanita sebagai penyelenggara aktivitas agama, seperti yang terkandung dalam Manala Dharma Sastra Adhyaya 9 Sloka 28. Anak-anak, upacara agama, pengabdian kebahagiaan rumah tangga, surga untuk leluhur maupun untuk diri sendiri, semua didukung oleh istri. Kita bisa melihat sebagian besar pekerjaan yang berkaitan dengan acara keagamaan dilaksanakan oleh kaum wanita atau ibu. Baik upacara dewayatnya seperti purnama dan tilak, manusiayatnya seperti 7 bulanan, 42 hari, 3 bulanan, atau otonan, potong gigi, dan puncaknya adalah perkawinan atau pawiwahan, maupun fitrayatnya secara umum dilakukan oleh wanita. Demikianlah swadharma seorang wanita, ibu atau istri, sebagai penyelenggara aktivitas keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sejahtera lahir batin sebagai anggota keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pustaka Chanakya Niti Shastra, Sarga 2 Sloka 10, orang yang bijaksana hendaknya mengajarkan putranya tata susila, pengetahuan niti sastra, dan pengetahuan suci lainnya. Sebab seorang putra yang mahir tentang pengetahuan niti sastra dan pengetahuan suci lainnya menyebabkan keluarganya terpuji. Sebaliknya, dalam Chanakya Niti Sastra, Sarga 2 Sloka 11, disebutkan bahwa bila orang tua tidak memberikan kesucian kepada anaknya, mereka akan menjadi musuh anak-anaknya. Demikian yang dapat Pedanda sampaikan. Pedanda mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ataupun ada kekurang tepatan pada materi yang disampaikan. Pedanda akhiri dengan bekal spiritual dari leluhur kita, Parama Santi. Om Santi. Santi, Santi, Om. Baik, Bu Pedanda, istri. Nah, materi pertama sudah disampaikan untuk sesi kita pertama. Nanti sesi kedua Bu Pedanda akan sampaikan untuk materi yang kedua. Nanti kita setelah satu lagu ini kita lanjut untuk sesi kedua. Baik. Pedanda istri, kita nikmati dulu satu lagu yang udah biasa disampaikan, disisikan di tengah-tengah acara mimbar agama Hindu. Baik, silakan Pak Okto, terima kasih. Iya.
pendengar yang beriman dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami dari Radio Republik Indonesia Bandung, Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Kita masih di acara Mimbar Agama Hindu, juga masih bersama narasumber kita di malam hari ini dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ada narasumber kita Ibu Ida Pedanda, istri Ratna Manuaba. Nah, ini biasa dipanggil Pedanda istri. Baik, kita sapa kembali narasumber kita. Om Swastiastu, Bu Pedanda istri. Om Swastiastu, Pak Okto. Matur suksmo, Bu. Baik, materi kita tadi udah disampaikan sama Ibu Pedanda. Baik, kita masih ada 15 menit lagi, Bu. Nah, untuk materi kita, atau 10 menit, nanti 5 menit berikutnya nanti ada tanya jawab, Bu. Nah, untuk sesi kedua, tambahan materinya, Bu, Bu Pedanda, disilakan. Baik Pak Okto, mungkin sebaiknya di sesi yang kedua ini kita langsung saja ke pertanyaan dari umat sedharma ataupun teman RRI yang berbahagia. Karena mimbar ini akan terasa lebih hangat apabila terjadi interaktif di antara kita. Siapa tahu sudah ada pertanyaan Pak Okto, silahkan. Baik, saya coba bagi pendengar yang ingin berinteraktif, silakan ada di nomor kami di nomor WA 0811-220-9760. Saya ulang, di WhatsApp kami 0811-220-9760. Juga yang mau telepon langsung, disilakan telepon langsung di nomor telepon kami di 022-727-5551. Saya ulang, 022-727-5551. Baik, disilakan Anda memakai fasilitas atau aplikasi yang sudah kami sampaikan di malam hari ini dalam acara Mimbar Agama Hindu. Nah, ini biasa pendengar-pendengar setia kita yang ada yang di Cibiru, ada yang di Soreang, dan di KBB ini biasa lebih aktif menelpon atau langsung WA di nomor kami. Baik, saya ini mau bertanya nih, Bu. Silakan Pak Okto. Apa yang membuat Pedanda istri sangat tertarik untuk membawakan tema malam hari ini? Nah, peran penting Ibu dalam pembentukan karakter menurut perspektif Ibu, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya yang baik sekali Pak Okto. Ya. Pedanda tertarik memilih tema ini karena supaya wanita semakin mengerti pentingnya wawasan dan pengetahuan sebagai bekal menjalankan peran ibu. Karena peran ibu pada hakikatnya diciptakan seperti yang tertuang dalam Manawa Dharma Sastra Adhyaya 9 Sloka 96. Raja Narta Striya Sreta Santanartam Ca Manawa Tasmat Sadarano Dharma Sritalpatnya Sahadita. Maksudnya, untuk menjadi seorang ibu, wanita diciptakan. Untuk menjadi ayah, seorang laki-laki diciptakan. Karena itu, telah ditetapkan upacara keagamaan atau perkawinan yang wajib dilakukan oleh sepasang suami istri.
mantra dan sloka yang terdapat dalam pustaka suci Weda tersebut di atas memberikan acuan pada kita terkait fungsi laki-laki dan perempuan dalam lembaga perkawinan atau keluarga yang suci, ditandai dengan dilaksanakannya upacara perkawinan atau wiwaha samskara. Tujuan diturunkannya seorang ibu di dunia yaitu menjadi seorang pendidik sekaligus sosok contoh bagi anak biologis dan non-biologis, anak di seluruh dunia. Hancurnya moral seorang ibu, maka hancur moral anak cucu, maka hancur moral bangsa, maka hancur moral dunia. Ibu adalah tonggak dan penentu kaum laki-laki dan kaum perempuan. Bijaksana seorang ibu, maka bijaksana juga bangsa itu. Ibu adalah penentu kemana dunia ini berjalan. Karena semua orang, apapun profesinya nanti, apapun pilihan agamanya nanti, apapun gendernya, kehidupannya diawalinya bersama ibu. Setelah anak perempuan terlepas dari ibunya, hidupnya berlanjut menjadi seorang ibu. Setelah seorang anak laki-laki terlepas dari ibunya, hidupnya berlanjut dibimbing oleh ibu baru, yaitu istrinya. Ibu hadir dalam segala aspek kehidupan, kesehatan, pendidikan, kebersihan, agama, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Ibu memasak untuk keluarganya, memerlukan ilmu gizi. Ibu membantu anaknya dengan bergaul bersama teman-teman, memerlukan ilmu psikologi. Ibu membantu suaminya sukses dalam pekerjaan, memerlukan ilmu penasehat. Ibu adalah tonggak pilar yang memerlukan bekal pengetahuan dan wawasan luas untuk menjalankan tugasnya. Untuk itulah Pedanda sangat tertarik untuk mengambil tema ini. Seperti itu Pak Okto. Iya, tuh bagus memang. Peran ibu itu sangat penting. Baik Bu. Dalam menjalankan ritual keagamannya, umat Hindu banyak menggunakan simbol dengan makna yang sangat dalam, Bu. Adakah salah satu contoh atau simbolik ibu menduduki peran penting dalam keluarga? Karena begini, Bu, dalam penjelasan Ibu Ida Penanda istri tadi, terdapat beberapa kesimpulan. Sesungguhnya Veda memandang bahwa perempuan adalah sosok yang penting dalam kehidupan yang patut dihormati. Mungkin Ibu Ida Penanda istri lebih menjelaskan lebih dalam mungkin. Terima kasih kepada penanya atas pertanyaan yang dalam sekali. Memang ritual Hindu kaya akan simbolik yang syarat akan makna. Betul. Iya, sesuai dengan tema kita malam ini. Beberapa hari mendatang kita akan memperingati Hari Ibu. Banyak hal terungkap dan diungkapkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pedanda istri ingin men-sharingkan seorang tokoh ibu dalam kehidupan keluarga Hindu, yaitu Dewi Parwati. Mungkin sudah banyak umat Hindu ataupun yang di luar Hindu pernah melihat keluarga Dewa Siwa. Tapi kadang-kadang tidak mengetahui ada maksud terkandung di dalamnya. Dewi Parwati sebagai sakti Dewa Siwa selalu digambarkan ada di posisi kiri Dewa Siwa. Pak Okto pernah melihat? Wah, itu paling suka nonton itu. Mahadot ya? Iya. Baik. Baik. Adakah Pak Okto mengerti atau ada maksud apa ya? Kenapa selalu di posisi kiri? Betul. Kenapa tidak bertukar? Iya, betul. Ya. Betul, baiklah. Posisi ini pun
diimani dalam prosesi ritual Mejaya-jaya atau pawiwahan. Jadi pawiwahan adalah pernikahan secara Hindu. Seorang ibu pedandu pernah berpesan pada pedanda istri pada waktu pedanda istri masih walake. Nah, masih walake itu jadi belum dijati, masih dipanggilnya Ibu Dayu, seperti itu. Jadi pada saat saya walake, berperan sebagai pemandu ritual pawiwahan. Jadi pedanda istri pada saat itu menjadi, bisa dibilang MC ya, untuk beberapa upacara lihatnya, ya baik lewatnya, manusia lewatnya, kadang pun kekremasi untuk kita lihatnya. Kemudian ide pedanda tersebut berpesan pada ide pedanda istri agar posisi mempelai putri sebagai saksi dari mempelai putra yang berada di posisi kiri ini tidak terbalik. Jadi bapak dan ibu yang masih memiliki putra-putri yang belum menikah, mohon diingat-ingat nggih. Karena pesan beliau juga seperti itu. Selalu diingat nggih, seperti itu. Kemudian beberapa bulan ide pedandu mencari filosofinya. Ternyata sangat-sangat susah. Saya menggunakan beberapa keyword untuk mencari apa ya makna filosofi di balik pesan beliau. Anggi bagil, syukurlah dapat ditemukan maknanya. Pada manusia, coba ya Pak Okto ya, bisa menebak nak. Pada manusia, organ yang menempati posisi kiri rongga dada. Apa Pak Okto? Rongga dada. Jadi rongga dada sebelah kiri, itu ada organ apa ya? Kiri rongga dada, kiri jantung ya. Jantung. Kalau saya bisa kirim coklat, saya kasih ya Pak Okto ya. Nah, kemudian kita masuk ya ke pertanyaan tadi. Mengapa pada saat Mejaya-jaya pawiwahan atau pernikahan secara Hindu, mempelai wanita ada di sebelah kiri mempelai pria dan tidak terbalik? Jantung yang betul. Yang penting yang terpenting itu. Betul, ini betul. Diakui oleh kaum bapak termasuk Pak Okto ya. Betul. Namun istilah filosofis yang terkandung di dalam ritual leluhur ini luar biasa. Iya, luar biasa. Karena istri adalah jantung suaminya. Iya. Betul nggak Pak Okto? Betul. Kalau misalnya, betulnya kenapa? Kalau saya ingin tahu. Nah, itu pilihan terbaik itu, Bu. Yang paling baik itu, iya. Jadi biasanya kalau istrinya termenung, maka suaminya juga ikutan loyo sedikit. Anak-anaknya diam. Seperti itu Pak Okto? Baik, terima kasih untuk mengakuinya Pak Okto ya. Sekarang dapat dibayangkan apabila jika sosok tubuh manusia tanpa jantung atau jantungnya lemah, apa yang akan terjadi? Demikian juga sebuah rumah tangga, bahtera yang luar biasa. Ketika sang istri melemah, apa yang akan terjadi? Waduh, susah. Sebab itu jangan tertukar. Sebetulnya ini pun terjadi kalau kita lihat kepelaminan, kalau kita undangan seperti itu ya di pelaminan, biasanya istrinya di kiri, tapi kadang tidak tahu kenapa di kiri. Kenapa di kiri? Mungkin karena enak untuk menggandeng pasangannya dengan tangan kanannya ya. Padahal tidak seperti itu. Seperti itu, iya. Betul. Ini sudah hidup saya ini baru saya dapat makna ini, Bu. Aduh, itulah kalau begitu. Salah satu ini simbolik jantung itu. Iya, jadi nanti Pak Okto kalau ada yang bertanya seperti ini sudah mengetahui. Jadi, mengetahui lebih dalam. Menghormati istrinya, disayang kembali, jauh lebih sayang. Lebih sayang, Bu. Iya, betul. Dan paling penting lainnya adalah
apapun peran penting wanita atau perempuan dalam sebuah keluarga, baik sebagai ibu atau istri, bekal yang harus dimiliki ibu sudah pasti wawasan luas, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Maaf, jika larangan sekolah untuk wanita, sudah pasti keputusan itu kurang bijak. Semoga dengan pembicaraan kita malam ini, selamat menyelami filosofi warisan leluhur kita ini dengan ketulusan hati dari masing-masing pribadi, dan semoga semua makhluk boleh berbahagia. Saya dengan penjelasan Ibu Ida ini, saya terus tertutup air mata, Bu, mengingat ibu saya yang sudah duluan, yang begitu, ya, kedua orang tua saya yang udah begitu duluan, terutama ibu ya yang begitu membimbing kita dari hamil 9 bulan, dari kecil sampai kita dewasa. Terima kasih. Iya, betul. Ini arti jantung manusia ini betul-betul ini terpukau, betul, Bu. Terima kasih, terima kasih. Pasti ibunya juga bangga sama Pak Okto. Melihat Pak Okto sekarang sering membawakan mimbar agama, ya. Iya, waktu semua, Bu. Aduh. Iya. Malam ini tercerah saya juga mendengar suara seorang ibu yang begitu halus, Bu. Ya, terima kasih. Baik, Bu, ini waktu kita juga cukup. Udah di studio kami menunjukkan pukul 20 lebih 57 menit. Kita sisa 3 menit, Bu. Ini ada pertanyaan juga mengenai Ibu. Apakah dalam agama Hindu ibu yang dimaksud cuma hayalan atau fisik? Ini fisik, Bu. Fisik ini saja, ya. Fisik aja, Bu. Mau lebih jelaskan lebih dalam. Saya pendengar ini lebih menghargai pada seorang ibu yang begitu jerih payahnya tuh. Iya. Yeah. Semoga saya dapat meringkasnya dalam waktu 3 menit. Iya, ya. 3 menit. Baik. Sebetulnya dalam sebuah kegiatan, baik itu kegiatan ritual ataupun apapun, melibatkan 3 partisipasi, yaitu etika, logika, dan estetika. Melibatkan kegiatan partisipasi ini sesungguhnya bentuk harmonisasi dari kehidupan alam semesta. Jika harmonisasi ini kita lakukan, berarti kita sudah melakukan yatnya atau persembahan suci yang sesungguhnya kepada alam, yang merupakan bentuk fisik dari Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Yang Widiwasa. Agama Hindu yang ada di Bali mengajarkan sebetulnya pancamata, yaitu penghormatan dan harmonisasi menyeluruh terhadap alam semesta beserta isinya. Pancamata dapat diutarakan sebagai berikut. Panca artinya 5, mata artinya ibu. Jadi pancamata adalah penghormatan kepada 5 ibu. Yang dimaksud dengan 5 ibu adalah 1, ibu alam semesta. Berbicara tentang ibu, jelas pertanyaannya, kalau ibunya alam semesta, siapa bapaknya? Bapaknya adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita harus menghormati dan menyesuaikan diri dengan ibu alam semesta, sebab tanpa alam semesta, kehidupan ini tidak akan pernah ada. Yang kedua adalah ibu pertiwi. Makanya ada nyanyinya, ya, ada lagunya, lihat ibu pertiwi. Yaitu tindakan kita ini. Semuanya berasal dari tanah. Makanan, keindahan, kesejukan, atau lebih tepatnya kehidupan ini berasal dari tanah. Lalu bapaknya siapa? Bapaknya adalah akasa, yang memberi kekuatan atau energi kepada yang hidup di tanah. Seperti matahari, udara, ruang untuk bergerak dan berkegiatan. Yang ketiga, baru ibu yang melahirkan kita. Tanpa ibu yang melahirkan kita,
sudah bisa dipastikan hidup ini tidak akan pernah ada. Iya. Bapaknya bapak biologis kita, Iya. yang kita panggil sebagai bapak, ayah, mamang, aji, dan lain-lain. Ibu yang keempat adalah budaya. Tanpa budaya, kehidupan ini akan kacau dan sangat liar seperti binatang. Iya. Bapaknya adalah agama yang mengarahkan kita pada tatanan kehidupan yang baik. Betul. Dan yang kelima adalah sapi. Sapi dihormati karena sapi memberikan kita susu seumur hidup kita. Iya. Dan membantu kehidupan Iya. semati kehidupan ini ada. Bapaknya adalah keyakinan yang dalam bahasa Sanskerta disebut Srada. Iya. Kelima ibu ini harus dirawat dan dilestarikan, atau bahasa singkatnya dilakukan harmonisasi terhadapnya. Harmonisasi dengan kelima ibu ini menjadikan kehidupan akan Satchit Ananda. Sangat utama, aman, damai, dan bahagia. Dengan demikian, semoga tujuan hidup dapat dicapai, yaitu moksa panjagati yaccaiti dharma, kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia maupun di alam setelah kematian. Makasih Bu Ida. Sama-sama, Pak Ate. Matur suksma Bu. Melalui Pak Ate. Baik, ini kita doa ini penutup Bu. Bu Vina, silakan. Gayantri kita, silakan. Bu. Ya. Doa buat kita ya. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan tutup sedikit dengan doa untuk kita semua. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Nirlamaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Makasittu Kavakai. Om Dasantu Rantariksham Santi, Priti Santu Rapas Santi, Asadaya Santi, Anastataya Santi, Wiswadewa Santi, Brahma Santi, Sarvam Santi, Santi Rewa Santi, Sama Santi Redi. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga semuanya memperoleh kebahagiaan, semoga semuanya memperoleh kedamaian, semoga semuanya memperoleh kebajikan dan saling pengertian, dan semoga semuanya terbebas dari penderitaan. Semoga kedamaian terpancarkan di seluruh langit serta seluruh alam. Semoga pemerintahan damai di seluruh permukaan bumi, di air, di semua tanaman, pohon-pohon dan tanaman merambat. Semoga kedamaian mengalir ke seluruh alam semesta. Semoga Brahman yang wudi menganugerahkan kedamaian. Semoga yang ada selalu kedamaian, kedamaian semata. Om Santi, Santi, Santi Om. Makasih Ibu Perdana Istri Ratna Manuaba atas materinya yang begitu luar biasa malam hari ini. Baik, matur suksma, kita ketemu nanti di lain waktu Bu. Tinggi, semoga kita bisa bertemu di darat ya, sudah beribadah terus. Terima kasih juga Pak Oto. Sama-sama. Tatsaviturvarenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayate.